kurang dari 1 kilometer dari pusat pembangkit listrik tenaga panas bumi yang ada di Mataloko. Negeri ini kaya, sungguh kaya. Kekayaan alamnya tak terhingga. Salah satunya adalah geotermal atau tenaga panas bumi yang melimpah. Cadangan geotermal dari Sumatera hingga Papua ada 299 titik dengan daya mencapai 29.000 megawatt. Jumlah yang lebih dari cukup untuk menerangi seluruh Nusantara. Pemanfaatan panas bumi sedang diusahakan di beberapa titik. Tak terkecuali Pulau Flores yang memiliki sumber geotermal, tepatnya di Flores bagian tengah. Mataloko awalnya hanya merupakan daerah pertanian yang cukup subur di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Letaknya dikepung oleh 3 gunung api aktif, yaitu Ineri, Ebulobo, dan Inelike. Namun, sejak 2004 semua berubah. Mataloko kenamaan dengan panas bumi yang terkandung di bawah tanahnya. Ya, eksplorasi geotermal di daerah ini mencari manfaat panas bumi untuk diubah menjadi listrik. Penelitian di Mataloko sudah berlangsung 10 tahun. Diperkirakan Mataloko menyimpan 60 megawatt, angka yang cukup untuk menerangi satu pulau Flores. Namun sayang, hingga kini masih sebatas mimpi. Ini Pak, di atas. Sejak 2 tahun lalu, fenomena aneh muncul di lahan Ini warga. Pak. Jaraknya tak sampai 500 meter dari titik eksplorasi. Luapan lumpur panas bergolak mengenangi lahan pertanian. Tempat saya berdiri ini di daerah Mataloko, tepatnya di Ratu Gesa, tenaga panas bumi belum dapat dimaksimalkan dengan baik. Bahkan di beberapa tempat di desa ini justru menjadi bencana tersendiri karena memang sangat dahsyat dan sangat merusak tenaga panas bumi ini. Berbagai ukuran luapan gas panas muncul hampir di seluruh lahan milik warga. Ukurannya bermacam-macam, mulai dari yang besar hingga hanya lubang kecil dengan suara berdesis. Kurang dari 50 lubang panas bumi terus muncul di sini. Bahkan ukurannya pun dengan cepat bertambah lebar. Ya pemirsa, danau lumpur panas yang ada di sebelah kiri saya ini dulunya hanya seperti kubangan luap panas yang ada di sebelah kanan saya ini. Hanya sekitar 1 meter saja diameternya. Namun dalam 2 tahun berubah menjadi danau yang diameternya lebih dari 30 meter. Dan luapan-luapan kecil yang ada di tempat ini di Mataloko ada lebih dari 50 titik lagi. Letaknya sangat sporadis dan sebagian besar berada di ladang warga. Kini sawah hanya tinggal cerita. Tanah yang dulu subur, kini kering, tak berbekas. 5 hektar persawahan di desa Ratu Gesa tak bisa digunakan lagi. Padahal untuk 1 hektarnya saja bisa menghasilkan 7 ton padi dalam setahun. Kini puluhan petani hanya bisa gigit jari, terusir panas bumi yang tiba-tiba saja muncul. Tanah yang dulu gembur dan subur, kini pecah serta gersang. Sisa luapan isi perut bumi berserakan di sekitarnya. Ya pemirsa, tempat saya berada sekarang ini, lokasinya kurang dari 1 kilometer dari pusat pembangkit listrik tenaga panas bumi yang ada di Mataloko. Namun ini sudah berada di luar area, namun bisa dilihat sendiri tenaga panas buminya ini luar begitu megah, begitu besar, namun berada di luar lokasi. Dan sekarang terbuang sia-sia seperti ini dan justru malah merusak kebun warga. Dulunya ini kebun kopi, kebun bambu, namun sekarang sudah kering seperti ini. Jalur-jalur air pun tercemar belerang dan lumpur.
jagung dan singkong yang lebih sedikit membutuhkan air jadi pilihannya. Harap-harap cemas dari sisa tanah mereka. Sepenuh hati warga mengolah kebunnya, karena hanya ini sedikit harta yang mereka punya. Namun semuanya serba tak mudah, karena hasil panen justru jauh panggang dari api. Baru saja musim tanam kedua, tanaman jagung banyak yang kerdil. Belum lagi hasilnya yang seringkali busuk. Ini pohon juga cepat mati. Dulu kami punya jagung dulu besar-besar Pak, panjang-panjang. Jadi rusak ini baru-baru ini? Baru-baru ini Pak. Tapi sekarang banyak sudah jadinya begini. Ada tinggal satu yang besar, tapi yang lebih banyak seperti ini. Bapak enggak tahu sebabnya kenapa? Sebabnya kenapa kami tidak tahu. Pernah enggak ada dinas pertanian kah, orang-orang yang lebih mengerti tentang pertanian datang ke sini begitu? Nah, belum. Ironisnya lagi, petani masih harus mengurut dada. Sawah yang berubah jadi ladang. Dan ladang yang juga gagal panen belum cukup menguji kesabaran mereka. Karena tanaman jagung ini hanya sementara. Lubang-lubang uap panas sudah bermunculan di sekitar tanaman. Jaraknya tak sampai 2 meter. Luapan panas bumi merambat ke arah ladang dan siap mengeringkannya. Sumber air yang panas memang sudah ada sejak puluhan tahun silam. Namun baru setelah ada pengemburan panas bumi, tanah garapan mereka rusak. Setidaknya itulah yang mereka yakini. Kini mereka terbiasa hidup dengan asap membumbung setiap hari. Warga yang memang sudah sejak lahir di Mataloko merasakan betul perubahan lingkungannya. Atap-atap rumah yang sebagian besar menggunakan seng berwarna kecoklatan. Inilah salah satu kerugian yang sangat memberatkan warga. Rumah yang sudah sederhana kini semakin merana. Tak perlu susah-susah melihat rumah yang hancur. Mulai dari coklat hingga seng yang rapuh mudah ditemui. Kerapuhan yang paling mencolok berada di jalur-jalur air hujan. Selamat sore, Mama. Saya Doni. Kalau sudah begini, seng harus segera diganti. Terlambat sedikit, bisa-bisa rumah tergenang air saat hujan. Namun, bukan perkara mudah memperbaiki atap rumah bagi warga yang sebagian besar petani. Ini yang dari atas kan? Seng dari atas ini yang jatuh ini nih. Ini sudah berapa Ini tahun? pengaruh dampaknya dari panas bumi. Ah, ini sudah berapa tahun sebenarnya seng ini? Ini baru 2 tahunan lebih. Iya, 20-an lebih. Baru 20 ini tahun? ini lagi. 20 tahun bisa? Iya, bisa. Sekarang hanya Sekarang, 2 tahun saja iya, sudah harus baru ganti. 2 tahun. Dan ini beda katanya ya? Tidak, bukan karang tapi keropos ya? Iya. Biaya satu rumah itu bikin perbaiki seng itu berapa? Rata-rata tuh 120 lembar. 120. Kalau 100 saja satu lembar berapa? 1 lembar 75.000. Ya misalnya memang kalau H2S itu gas yang keluar dari luapan lumpur panas itu memang bersifat korosif terhadap logam-logam tertentu, dan salah satunya adalah seng ini yang memang beda dari karat biasa. Mereka rapuh sekali, mudah rapuh gini, padahal ini usianya baru 2 tahun. Dan luar biasa banyaknya kalau warga harus mengganti ini setiap 2 tahun, padahal harganya mahal. Hidup tenang dan nyaman pun kini jadi barang langka bagi masyarakat sekitar. Mereka sudah ketakutan tinggal di rumah mereka sendiri. Siang malam, Ini apa? warga kerap dihantui bencana. Malam kami tidak tidur. Kenapa? Kami takut karena ada ini bunyi yang ada di situ di sebelah itu. Bunyi dari luap itu? Itu gas. Gas itu? Nah, kami macamnya mau lari, mau bagaimana? Terpaksa kami ya menyerah sejak mati-mati kita. Takut kami nanti runtuh ke bawah ini nih. Itu goyang apa? Mau kita ini minta maaf. Saya sudah larang tidak boleh ini. Mau ini kami bilang.
Hidup susah masyarakat di dekat pembangkit listrik tenaga panas bumi Matalobo tak hanya dirasakan mereka yang dewasa. Anak-anak pun kini setengah mati kesusahan. Sungai Waidase tempat bermain mereka kini sudah tak layak. Airnya sudah bercampur lumpur-lumpur dan luapan panas bumi. Anak sungai kecil inilah satu-satunya tempat bermain anak-anak kampung. Mereka seakan tak peduli bermain di aliran berlumpur. Di hulu sungai sudah bermunculan luapan-luapan panas bumi. Dahulu, beberapa mata air belerang sudah muncul di tepi sungai Waidase. Tempat air panas bertemu aliran air di hulu sungai. Kini, lebih banyak sumber panas bumi yang bermunculan. Parahnya, kali ini disertai lumpur. Tak ada lagi air bening dan jernih. Hanya ada aliran berwarna abu-abu pekat. Rusaknya sumber air sama sekali tak mengurangi minat anak-anak kampung bermain air. Siang hingga sore hari adalah waktu di mana mereka akan mudah ditemukan. Lumpur pekat yang bercampur aliran sungai sudah cukup membuat anak-anak ini senang. Tidak dengan orang tua mereka. Tidak boleh ini mau mandi di sini kamu ini. Hei, kamu ya. Ini sudah. Saya sudah larang tidak boleh ini. Mau ini kamu langsung raut terus di sini. Ya Mirza, sebenarnya bukan salah anak-anak tadi ya main di tempat sungai yang kotor ini, karena memang ini dulu tempat main mereka. Namun sejak sudah ada gas dan lumpur itu, sungainya itu tidak bisa dipakai. Namun ya namanya anak-anak, mereka tetap main di sini. Itu mamanya sudah marah-marah. Adanya lumpur panas bumi di kawasan desa sudah merenggut kebebasan warga. Bukan hanya tempat bermain anak-anak, tapi untuk hampir semua kebutuhan. Bahkan untuk air bersih saja mereka sangat kesusahan. Ini dulu tempat main anak-anak kan? Memang Iya. tempat main di sini? Iya, ini ada tempat kami biasa main, biasa mau ambil air untuk masak. Masak. Buat minum di sini? Iya, air minum juga di sini. Mau kerbau juga minum di sini. Ternak juga minumnya di sini ya? Ternak juga minum di sini. Tapi emang kotor begini atau bagaimana? Kotor ini karena ada gas yang ada di situ di beden tadi itu. Hah? Itu tuh sehingga kami air begini. Jadi anak-anak setiap hari ini sama larang tetap main di sini cari kepiting. Mau main-main, ya saya juga tidak tahu lagi sekarang ini dengan adanya musibah itu tuh. Tetap anak-anak tetap datang terus mau main air. Tapi dulu sebersih apa, Mama? Saya nggak kebayang ini dulu. Ini udah kotor coklat, abu-abu begini kan? Emang Dulu air bersih sekali. Bersih sekali. Banyaknya pertanyaan warga memang sebagian besar tertuju pada pembangunan pembangkit listrik. Setelah dilakukan pengeboran, kerusakan di sana-sini terjadi di sudut desa yang jaraknya hanya selemparan batu dari lokasi proyek. Walau memang berada di daerah panas bumi, sebelum ada pengeboran tak pernah ada lubang-lubang panas di lahan warga. Letak proyek yang berdekatan memang memungkinkan mengakibatkan rambatan kekahan. Sayangnya, mereka justru menganggap ini sebagai bencana alam. apa yang terjadi dengan tanah-tanah mereka seperti itu? Itu gimana Pak kalau misalnya harus menjelaskan ke masyarakat? Ya kalau menjelaskan masyarakat memang agak sulit karena itu kan fenomena alam. Kita pun tidak tahu akan munculnya air panas itu karena itu kan memang area panas bumi seperti itu. Melingkar Melingkarnya, banyak lingkarannya itu masih di dalam itu sendiri. Seperti di sawah itu juga termasuk tadi Mas Surpe yang di dalam ambil sampel contoh air tadi yang ukur fluidiannya sama Mas tadi itu termasuk kaitan itu titik nolnya di situ. Apabila itu tertutup sedikit dia akan merembet. Kondisi pembangkit yang hingga kini belum bekerja maksimal memberi dampak tersendiri di masyarakat. Keadaannya seperti hidup segan, mati tak mau. Untuk penyelesaian, mereka menengadahkan tangan pada pemerintah. Pemerintah paling enggak melihat di sini untuk ya paling enggak
ada pembebasan paling enggak kan, pembebasan tanah paling enggak yang kena dampak-dampaknya itu. Dampak itu kan bukan adanya panas bumi, itu kan karena fenomena alam, karena itu tempat di situ punya penduduk, wilayah punya penduduk sawah tadi, karena di situ masih area yang itu yang kita harapkan kepada pemerintah, ya mohon mengerti. Belum bekerja maksimal, namun sudah berdampak buruk bagi masyarakat. Listrik belum dirasa, namun sawah tak lagi bisa digarap. Walau begitu, pemerintah kabupaten sendiri tak mau terbuai kerugian yang ada. Dampak seperti sekarang tak membuat mundur rencana memaksimalkan kekayaan tanah Ngada. Bahkan kemudian dari pengembangan ini ada ekses, nah itu sudah normal. Ekses ini nanti kita antisipasi. Tapi jangan sampai kita takut terhadap ekses ini, hal yang besar ini kita tiadakan. Oh iya. Jangan sampai karena takutnya ada kebocoran yang lain, jadi berhenti. 60 mega ini kita biarkan, ya paling ini bisa dimanfaatkan, bisa tentu dikonversikan secara ekonomi, pertumbuhan akan berjalan. Jadi bukannya kalau ada kesalahan bukannya kapok, tapi harus ditinggal belajar lagi. Kesalahan ini tetap kita akan coba untuk selesaikan, tapi yang potensi ini harus terus didorong supaya dia menjadi kekuatan. Tim lingkungan hidup Kabupaten Ngada mau tak mau harus memeriksa langsung ke lapangan. Rombongan langsung menuju titik pertemuan air sungai Waidase dengan panas bumi. Air yang terlihat jernih ini sudah tak dikonsumsi masyarakat. Bahkan hewan ternak pun sudah enggan meminum dari aliran sungai. Kini sungai Waidase yang belum tercampur lumpur hanya dijadikan bagian irigasi sawah di desa bawah Ratu Kesa. Memastikannya, Dinas Lingkungan Hidup menggunakan alat pengukur khusus untuk air. Salah satu fungsinya adalah untuk mengukur derajat keasaman atau pH. Selain itu, kejernihan dan kadar mineral serta logam dalam air juga bisa terbaca. Salah satunya adalah untuk mengukur kadar belerang dalam air. Pertemuan air panas dan dingin ini memang membawa mineral tersendiri. Kadar keasamannya pun tak sama dengan air pada umumnya. Tak heran, manusia dan hewan tak menggunakan air ini untuk minum lagi karena ini termasuk air kelas 2. Air kelas ini hanya bisa digunakan untuk irigasi dan hewan ternak. Sebenarnya, bukan hal sulit melihat air yang layak dikonsumsi dan yang berbahaya. Hanya dengan melihat sekitarnya saja, warga bisa tahu kapan harus memilih sumber yang bersih. Juga ada indikator yang menunjukkan bahwa air itu misalnya sebaiknya tidak boleh dikonsumsi. Misalnya ada material, ada batu, ada yang di kali itu ketika misalnya contoh misalnya dia tercemar belerang, berarti ada batuan-batuan yang ada di sekitar kali itu kan dia berubah warna menjadi dia tidak hitam seperti biasa, tapi dia misalnya dia itu menjadi warna kuning, merah-merahan. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya air itu tidak bisa untuk kita jadikan sebagai air minum. Yang tak kalah berubah adalah udara dan juga tanah-tanah pertanian yang kini penuh lubang panas bumi. Pemerintah masih mencari tahu sebab kejadian ini. Jika memang karena kegiatan eksplorasi pembangkit listrik, maka sudah seharusnya pengelola bertanggung jawab. Sehingga ketika dalam perjalanan misalnya dia usaha kegiatan itu dia memberikan dampak negatif kepada masyarakat, berarti dia harus kelola. Harus kelola ya? Kelola dengan cara misalnya, contoh misalnya kalau ketika sengnya itu dia rusak akibat dari gas yang disemprotkan dari kegiatan ini,
yang jelas itu harus menjadi tanggung jawab dari perusahaan. Pengawasan pemerintah bukan sekedar isapan jempol. Lahan pertanian dan eksplorasi panas bumi sama-sama demi masyarakat. Walau dua-duanya penting, jangan sampai ada warga yang dirugikan. Jangan sampai atas nama kepentingan warga, maka ada masyarakat yang terinjak. Jika memang ada pengelolaan panas bumi yang salah dan justru merugikan, pemerintah bisa saja menghentikannya. Hingga kini, masyarakat Desa Ratu Gesa belum pernah mendapat jawaban memuaskan dari segala keluh kesah mereka. Hidup penuh dengan tanda tanya. Entah kapan mereka bisa tidur nyenyak tanpa pikiran menggantung di kepala tentang tanahnya yang tak seperti sedia kala.